Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab 6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Adapun submaterinya adalah mengenai Daulah Umayyah di Damaskus. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Yuk kita lanjutkan ke pembelajaran. Daulah Umayyah ini berdiri selama kurang lebih 90 tahun, yaitu dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini menjadikan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nah, pastinya kamu sudah tahu ya bahwa Damaskus ini pada saat sekarang itu adalah ibu kota dari negara Suriah. Nah, sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini sekaligus menjadi khalifah yang pertamanya. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara itu sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya dari benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, maka Tariq bin Ziyad ini adalah pemimpin atau panglima pasukan Islam. Dengan pasukannya berhasil menyeberangi sebuah selat yang memisahkan antara Maroko di benua Afrika dengan benua Eropa. Kemudian dia mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, atau disebutnya juga Selat Jabal Tariq. Nah, tentara Spanyol yang menguasai daerah itu berhasil dikalahkan. Maka dengan demikian, pada akhirnya Spanyol itu menjadi daerah perluasan dari umat Islam. Ibu kota Spanyol yaitu Cordova ini dapat dikuasai. Kemudian menyusul setelah itu kota-kota lain, yaitu seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah ini dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Panglima Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, maka wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, kemudian Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di daerah Asia Tengah. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang.
Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata, kemudian mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi ini mulai berkembang menjadi suatu profesi yang tersendiri. Nah, qadhi ini adalah seorang ahli di bidang hukum atau kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam dengan mencetak uang tersendiri, yaitu pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik dengan cara meningkatkan pembangunan. Di antaranya, beliau membangun panti-panti untuk orang cacat yang pekerjanya itu digaji oleh negara secara tetap dan cukup. Kemudian, ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, juga masjid-masjid yang megah. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga sangat dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu meliputi yang pertama adalah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih. Kemudian dilakukan juga proses pembukuan hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka sejak saat itu hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang B-nya kemudian ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah-kisah, dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi ini berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Kemudian yang C, ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, apakah itu nahwu, shorof, dan lain-lain. Kemudian yang D, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik atau logika, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut, kemudian ilmu kedokteran dan farmasi. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Nah, itulah kisah perjalanan Daulah Umayyah ketika di Damaskus. Assalamualaikum.